Pada tanggal 21 April 2025 kemarin, dunia kehilangan sosok Paus Fransiskus, seorang tokoh humanis yang banyak dikenal dan dikagumi banyak orang karena ajaran cinta kasih dan kesederhanaannya. Namun, bagi banyak orang awam, terutama di Indonesia, banyak yang bertanya, siapa itu Paus? Apa itu Paus? Dan kenapa harus Paus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus lebih dahulu melihat hierarki gereja Katolik. Dalam hierarki gereja Katolik, Paus berada di puncak, yang berarti ia adalah pemimpin bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Oke, jadi siapa dan apa itu Paus? Singkatnya, Paus yang juga dikenal sebagai Uskup Kota Roma adalah pemimpin tertinggi bagi sebanyak 1,39 miliar umat Katolik di seluruh dunia, sekaligus Kepala Negara Vatikan, yaitu, bagi yang belum tahu, merupakan negara terkecil di dunia, dengan luas total hanya sekitar 0,49 km persegi, yang terletak di tengah-tengah kota Roma di Italia. Lebih dari itu, umat Katolik juga percaya bahwa Paus adalah pemimpin yang terlihat di dunia bagi gereja Katolik, dengan Yesus Kristus sendiri sebagai pemimpin yang tidak terlihat atau pemimpin surgawi. Jabatan dan pemerintahan Paus disebut dengan istilah kepausan. Paus juga memiliki kuasa untuk menunjuk kardinal sebagai pejabat senior gereja yang bertugas sebagai penasihat Paus dan memilih Paus pada saat tata suci kepausan kosong. Selain itu, Paus juga memiliki kuasa untuk mengumumkan suatu dogma atau ajaran yang mengikat bagi seluruh gereja Katolik yang terkait dengan keimanan dan moral, yang dimana dalam kasus tersebut, seluruh perkataan Paus tidak bersalah sama sekali atau suci. Nah, jadi sejarah tradisi Katolik percaya bahwa Rasul Petrus, yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus, merupakan Paus pertama yang diberi mandat secara langsung dari Yesus Kristus sendiri untuk membangun dan memimpin gereja mula-mula. Oleh karena itu, konsep kepausan menurut tradisi Katolik ditemukan dan dimulai sejak dari zaman Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Dan sejak itu, rantai kepausan sampai zaman sekarang bisa dikaitkan sejak zaman kerasulan atau dikenal sebagai istilah suksesi apostolik. Tapi, apa dasar dari kepercayaan ini? Kalau kita melihat dari kitab suci Alkitab, dasar ayat untuk mendukung tradisi ini bisa kita lihat di Matius 16 pasal 18-19, yang pada intinya berbunyi bahwa Yesus Kristus berkata akan mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus sebagai dasar batunya, yang bahkan kekuasaan maut pun tak akan bisa menandinginya. Kata kunci di ayat ini dipercaya bahwa Yesus memberikan kekuasaan mutlak atas gerejanya kepada Petrus. Paus juga biasa dikenal dengan sebutan Vicaris Christus, yang dimana berarti pengganti Kristus yang terlihat di bumi dalam bahasa Latin. Untuk sejarahnya sendiri, kita harus mundur jauh ke abad pertama Masehi, di mana pada waktu itu, Yesus yang telah naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya sendirian untuk menyebarkan ajaran Yesus ke seluruh bangsa. Namun pada waktu itu, kekristenan gak diterima di lingkungan Kaisar Romawi, yang merupakan tanah kelahiran agama Kristen, terutama di 3 abad pertama Masehi. Bahkan, umat Kristen di awal-awal banyak yang disiksa dan dibunuh, karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tapi anehnya, Rasul Petrus dan Paulus ternyata cukup populer dan punya banyak followers di Roma. Kaisar Nero yang waktu itu menjabat sebagai Kaisar Romawi, iri melihat popularitas kedua rasul tersebut dan kemudian memerintahkan keduanya untuk segera disalibkan. Dan Petrus sendiri disalibkan secara terbalik karena ia merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama seperti Yesus. Sejarah tradisi Katolik menyebutkan bahwa tata kepausan kemudian diduduki oleh Linus yang kemudian mati syahid sebagai martir dan kemudian oleh Anakletus, Clemens, dan seterusnya. Masa-masa penyiksaan umat Kristen di Romawi akhirnya berakhir setelah Kaisar Konstantinus pertama dalam semalam dibaptis menjadi seorang Kristen dan menjadi Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen dan kemudian menyatakan kekristenan sebagai agama utama kekaisaran pada tahun 380 Masehi. Beliau juga kemudian mendirikan banyak gereja baru seperti Basilika Santo Petrus salah satunya yang paling terkenal. Pada awal sejarah kekristenan, terdapat 5 kota utama yang dianggap sebagai pusat kekristenan dunia pada waktu itu, yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Roma, atau sering disebut dengan istilah Pentarki. Dan kelima kota tersebut punya masing-masing kepala gereja yang disebut uskup atau patriark sebagai model organisasi gereja. Kelima uskup tersebut di atas kertas sejajar secara hierarki. Namun, beberapa sering menganggap bahwa uskup Roma merupakan yang pertama di antara yang setara, atau primus inter pares, namun secara kehormatan saja bukan yurisdiksi,
dikarenakan statusnya sebagai kota tempat kedua rasul utama Yesus meninggal. Meskipun begitu, sering berjalannya waktu, klaim bahwa uskup Roma sebagai uskup tertinggi semakin marak dan menimbulkan kontroversi di antara uskup-uskup lainnya. Pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi itu terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dengan Roma sebagai ibu kota, dan Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Perpecahan ini juga merenggangkan hubungan antara uskup Roma dengan uskup Konstantinopel dan uskup lainnya, yang daerahnya termasuk ke dalam bagian Romawi Timur, di mana uskup Roma yang berada di barat itu memiliki kekuasaan yang semakin kuat dan seringkali ditentang oleh uskup-uskup di timur. Kata paus sendiri, yang dalam bahasa Latin berarti papa atau ayah, pada awalnya itu merujuk kepada sebutan semua uskup. Namun, Paus Leo pertama mulai menggunakan kata paus hanya untuk uskup Roma saja. Ditambah Paus Gregorius pertama yang semakin menguatkan klaim bahwa uskup Roma lebih tinggi dari uskup-uskup lainnya dengan menggunakan istilah pelayan dari pelayan-pelayan Tuhan. Dan sejak saat itu, istilah paus sampai sekarang hanya melekat kepada uskup Roma saja. Hal inilah, ditambah ketegangan dengan uskup-uskup lainnya di timur, juga masalah politik yang rumit, menjadi salah satu penyebab terjadinya skisma agung pada tahun 1054 Masehi yang menghasilkan perpecahan antara Gereja Katolik Roma dengan Paus sebagai pemimpin utamanya dan Gereja Ortodoks Timur dengan Patriark sebagai pemimpin utamanya. Namun secara teknis, Patriark hanya memerintah di cabang-cabang Gereja Ortodoks saja, bukan keseluruhan umat Ortodoks. Sebenarnya sih, sejarah kepausan itu lebih ribet dari yang udah dijelasin tadi, dan banyak dramanya. Seperti contohnya, pada saat kepausan itu terbagi menjadi dua, dan terdapat lebih dari dua paus di saat yang bersamaan, yang mereka tuh bersaing untuk merebut kekuasaan siapa yang paling tinggi, atau dikenal sebagai peristiwa skisma barat. Atau, pada saat paus tuh selalu berantem sama kaisar di Eropa, karena tumpang tindih kekuasaan. Namun, pada intinya, paus tuh pernah OP bener di masanya, sampai dia punya negara sendiri di tengah-tengah daerah Italia yang disebut negara gereja. Sebelum pada akhirnya, paus tuh hanya diberikan daerah kecil di tengah-tengah kota Roma yang bernama Vatikan melalui perjanjian Lateran. Nah, sampai sekarang, Vatikan itu masih berdiri sebagai negara independen di bawah kekuasaan Gereja Katolik. Beberapa dari kalian mungkin ada yang mau jadi paus, tapi kalian harus tahu terlebih dahulu nih apa syarat menjadi paus. Yang pertama dan yang terpenting, kalian haruslah berjenis kelamin laki-laki yang berusia di bawah 80 tahun. Jadi, bagi kalian yang perempuan udah otomatis nggak bisa jadi paus. Kemudian, kalian tuh sudah harus dibaptis di Gereja Katolik dan telah menjadi bagian dari gereja dengan menjadi romo terlebih dahulu dengan gelar pendidikan tinggi teologi. Kemudian, kalian terus menaiki tangga hierarki gereja hingga menjadi kardinal yang kemudian apabila beruntung dapat dipilih menjadi paus. Proses pemilihan paus inilah yang kita kenal dengan sebutan conclave atau conclave yang dilakukan setelah paus wafat dan setelah masa berkabung selama 9 hari atau novendialis. Selama masa tersebut, kursi kepausan kosong dan dinamakan sede vacantes, yang dalam bahasa Latin berarti kursi kosong. Di mana selama masa tersebut tidak ada paus yang menjabat dan gereja seperti beristirahat, di mana gereja tidak boleh membuat keputusan penting atau perubahan besar dan hanya diperbolehkan melakukan tugas-tugas dasar seperti misa dan berbuat amal. Yang bisa memilih paus hanyalah kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Dan sekarang ada 135 kardinal dari seluruh dunia termasuk Indonesia yang bisa dipilih menjadi paus berikutnya. Selama proses konklav yang biasa berlangsung sampai 4 hari, para kardinal akan dikunci di kapal Sistina yang dimana mereka hanya minum dan makan roti saja. Dan proses konklav semuanya berlangsung secara rahasia. Jadi, gimana cara paus itu terpilih? Nah, para kardinal kemudian akan memberikan suara secara rahasia dengan mencantumkan nama pilihan mereka di kertas lalu dibakar. Dan apabila belum ada kandidat yang mendapat 2/3 suara, maka asap akan berwarna hitam. Dan apabila asap berwarna putih disemburkan, maka paus baru telah terpilih. Atau biasa dikabarkan dengan menyatakan habemus papam, atau kita sudah memiliki paus. Sepanjang sejarah Gereja Katolik, sudah terdapat 266 paus, dan mayoritas berasal dari Eropa, dengan Paus Fransiskus menjadi paus pertama dari Amerika Latin, tepatnya Argentina. Tahun ini, terdapat beberapa kandidat paus, mulai dari yang berasal dari Filipina sampai Afrika.